Fenger, kamu sudah di Gunung Udang selama 20 tahun penuh. Jurus hati Taijimu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Sudah waktunya kamu turun gunung dan menikah. Guru, apa guru tidak salah bicara? Menikah? Kedua tanganku ini cuma buat berlatih tinju. Belum pernah menyentuh tangan gadis. 20 tahun lalu, Guru sudah menjodohkanmu dengan Nona Suking dari keluarga Sudi kota Zonghai. Bawa surat nikah ini, lalu turun gunung dan temui dia. Guru, bolehkah aku lihat dulu dia cantik atau tidak? Kalau jelek gimana? Aku akan jual balik benda ini ke keluarga Su. Mungkin uangnya cukup buat renovasi kuil tahu kita. Konyol, lain kali kamu pulang, harus bawa istrimu. Turun gunung ya, turun gunung aja, malah harus bawa istri pulang. Guru, aku usahakan ya. Oh iya, setelah turun gunung, jangan lupa potong rambut dulu, biar tidak menakuti orang. Halo, apa Presdir Su? Manajer klub kalian, ada? Apa Anda sudah membuat janji dengan Presdir Su kami? Nggak, Maaf, tidak ada janji temu, tidak bisa bertemu Presdir Su. aku ini... Guru, Anda benar-benar guru terbaikku. Wajah ini, bentuk tubuh ini, kulitnya terlihat lebih halus dari tahu lembut di gunung. Kalau aku bawa istriku ini pulang ke gunung saudara-saudara, seperguruan pasti iri banget, sumpah. Istriku? Oh, bukan. Presdir Su. Namaku Ye Feng. Aku datang jauh-jauh dari Gunung Udang ke kota Zonghai. Gunung Udang? Sejauh itu? Karena dia datang jauh-jauh dari Gunung Udang. Sekarang juga atur tes fisik untuknya. Tes fisik menyeluruh. Baik, Presdir Su. Jadi tunangannya harus tes fisik juga? Benar juga. Mencari suami memang harus yang sehat. Itu tidak salah. Ah, ini. Suking punya berapa tunangan sih? Apa mereka semua antre? Aduh, Pak, Anda juga tunangannya Suking? Bro, gue saranin lo, jangan mimpi di siang bolong deh. Presdir Su itu, apa kita bisa nikahin dia? Dia itu bidadari. Mending kita mikirin bisa main bola apa enggak? Main bola? Gue kesini buat nikah sama Suking. Oke. Bro, semangat ya. Lewatin tes fisik dulu, baru ngomong lagi. 언젠간 이 눈물이 멈추길 언젠간 이 어둠이 Dua-duanya cantik ya. Harus turun gunung. Banyak banget cewek cantik di bawah gunung. Cewek cantik ini pelatih ya. Kekuatan intinya stabil banget. Otot kaki bawahnya proporsional. Hasil latihan jangka panjang. Pantesan auranya luar biasa. Yang pakai baju Taois di sana, dia juga daftar jadi pemain? Cara dia ngelihat orang kayak mau ngelepas baju orang aja. Katanya dia datang jauh-jauh dari Gunung Udang buat daftar. Wajahnya sih lumayan ganteng. Tatapan matanya genit banget. Nggak kelihatan kayak pemain bola. Malah kayak selebgram. Datang cuma buat pansos aja. Siap! Lari! Aduh, Lihat kan, orang ini cuma badut pencari perhatian. Setelah tes fisik selesai, suruh dia pergi saja. Lagi pula, kita sudah kalah 8 kali berturut-turut. Pasti ada saja yang datang buat bikin video cari sensasi. Aku juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Pemain kita memang kemampuannya kurang. Aku juga nggak ada pilihan lain. Makanya aku kepikiran buat merekrut pemain. Berharap bisa beruntung aja. Aku tahu kamu sudah berusaha. Ini bukan salahmu. Soal uang, aku akan coba bujuk kakek lagi. Semangat, cepat sekali. Larinya lumayan cepat juga. Hampir menyusul. Presdir Su, bukan hampir menyusul. Dia sebentar lagi akan menyalip mereka 1 putaran penuh. Aduh, baru lari segini aja udah capek kayak gini. Badan lemah banget. Nggak bisa. Kakak, kamu ini manusia bukan sih?
3.000 meter, kamu udah nyalip kami 4 putaran lebih dan gak keringetan sama sekali. Ini sih gampang aja. Dulu waktu di gunung, aku sering lari dari puncak gunung ke bawah buat ambil air minum, bolak-balik nggak ngos-ngosan sama sekali. Gunung mana? Setinggi apa? Gunung Wudang. Halo, saya pelatih Sialing. Pelatih Sia. Halo. Kamu Yefeng kan? Ini Pres Dirsu. Istriku. Hahaha. Pilihan guruku hebat banget. Pergi. Siapa istrimu? Sudah. Yefeng, kamu baru menyelesaikan satu tes. Kita masih harus tes kekuatan. Ayo, aku akan mengantarmu untuk tes kekuatan. Oke, Pres Dirsu, tenang aja. Menggendong kalian berdua pasti nggak masalah. Akan kubuktikan kekuatan sejati. Ayo. Dia punya potensi besar. Kamu sabar sebentar. Kalau yang lain gak beres, aku akan langsung mengusirnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini untuk tes kekuatan. Satu ban beratnya 100 kg. Kalau kamu bisa mengangkatnya dan menahannya selama 30 detik, kamu lulus. 100 kg. Paham. Menguji kebugaran fisikku sebelum menikah. Gampang. Angkat. Kan, sudah aku bilang, dia punya potensi. Dia bisa mengangkat ban dengan satu tangan. Dia benar-benar punya kekuatan super. Dia bisa mengangkatku dengan satu tangan. Air liurmu hampir menetes, Lapsana. Bagaimana aku bisa punya sahabat sepertimu? Memalukan. Hei, cuma satu ban saja sudah tidak kuat. Dengan kondisi fisikmu ini, kau masih ingin jadi tunangan Suking? Jangan mimpi di siang bolong. Hei kau, lihat Ye Feng. Inti tubuhnya stabil sekali. Titik kekuatan dan pusat gravitasinya terkontrol dengan sempurna. Sudah kubilang kan, metode latihannya pasti punya keunikan tersendiri, patut dicontoh. Kau memang narsis. Istriku melihatku. Kalau begitu, aku harus tampil bagus. Aku tahu dia tidak akan bisa mengangkatnya. Tes fisiknya tidak lolos. Lihat, dia bergerak. Dia mau mengangkat 6. Tidak mungkin. Kalau dia bisa mengangkatnya, aku akan menikah dengannya. Angkat. Maksudku Pres Dirsu, kekuatan ini sudah lolos kan? Lolos. Bukan cuma lolos, ini sih penampilan tingkat monster. Ye Feng, kamu keren banget. Pres Dirsu, kita dapat harta karun nih. Kalau gitu, apa kita bisa bahas pernikahan kita sekarang? Guru masih nunggu cucu murid loh. Sialing, ajak dia main bola. Tesnya belum selesai. Iya, benar. Masih ada tes kemampuan sepak bola yang paling penting. Ayo, aku antar kamu main bola. Kamu pakai baju kayak gini, dikira mau syuting film silat. Pelatih Sia, punya fisik bagus dan tenaga besar bukan berarti bisa main bola. Klub kita bukan tempat penampungan. Gao Tiancheng, jaga sikapmu. Potensi Ye Feng itu besar. Potensi? Oke deh, aku percaya sama penilaian pelatih Sia. Hei nak, namaku Gao Tiancheng, kapten di sini. Nanti, panggil aku Kapten Gao. Oh, Kapten Gao. Lumayan tahu aturan. Ingat, lapangan punya aturannya sendiri. Pertama, patuhi perintah. Kedua, tahu posisi diri sendiri. Orang lugu kayak kamu, jangan kira cuma karena tenagamu besar, kamu bisa seenaknya.
Aku rasa bisa terbang puluhan meter sih. Gimana kalau aku terbang di langit buat kamu lihat? Jangan banyak omong. Sekarang, juggling bola. Kalau bola aja nggak bisa dikontrol, langsung pergi dari sini. Kakek, ada apa? Dulu, kakek sudah menjodohkanmu. Tunanganmu akan tiba di kota Zonghai hari ini. Pergi jemput dia di stasiun. Kakek, aku tidak mau menikah. Kalau tidak menikah, klub sepak bolamu bubar saja. Kalah terus, poin paling bawah. Grup Su tidak akan menyuntikkan dana lagi. Kakek, jangan marah. Aku akan menjemputnya sekarang. Siapa namanya? Namanya Ye Feng. Dia murid Zhang Xihong, guru besar Gunung Wudang. Jangan-jangan dia? Kamu tidak bisa juggling bola, ya? Aku akan memberimu contoh. Wah. Bagus. Memang kapten kita. Kontrol bolanya kelas dunia banget. Menurutku, cuma Kapten Gao yang cocok sama Presdirsu. Presdirsu juga sering kasih perhatian lebih ke Kapten Gao. Jangan-jangan Kapten Gao memang pria idaman Presdirsu. Juggling 50 kali. 50 kali. Kalau tidak bisa juggling 50 kali saja, tidak pantas main bola sama sekali. Kalau kamu bisa menunggu, aku akan juggling 50 kali. 1, Ah, 2, Aduh, aduh. 50. Kamu lolos? Kita langsung urus berkasnya. Kita urus berkas? Bukannya sama Sucing? Hah? Presdirsu kita sibuk. Semua urusan aku yang tangani. Kita urus berkasnya. Presdirsu nanti tinggal konfirmasi dan tanda tangan. Oh, begitu rupanya. Baiklah kalau begitu. Sucing, cuma mengandalkan sampah-sampah ini, sampah yang tadi inginkan siapapun, masih mau ikut liga. Cuma bikin malu aja. Presdirsu memang suka memungut sampah yang tak diinginkan siapapun. Kalian tidak diterima di sini. Tolong segera pergi. Oh, marah ya? Dikasih muka malah ngelunjak? Oke. Aku tertarik sama tempat ini. Kita taruhan aja. Kalian semua sampah. Melawan tim ratingku. Kalau kalian menang, aku akan pergi begitu saja. Tempat ini tidak akan kuambil. Presdirshen, Anda ini jelas-jelas menindas orang kan? Siapa yang tidak tahu kalau tim Wu Feng sekarang ini cuma sekumpulan ikan busuk? Tim yang selalu di dasar liga, menyuruh mereka bermain melawan kita. Lebih baik langsung saja menggonggong seperti anjing dan merangkak keluar. merangkak keluar. Dasar kau serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Suking membantumu saat kau paling susah menjadi kamu pelatih kepala. Beginikah caramu membalas Suking? Jangan bahas yang dulu. Itu karena Suking bodoh. Sekarang aku ikut Presdirshen hidup enak. Kenapa? Kau iri ya? Cih! Kau? Baik, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat tambahan. Kalau kami menang, kau dan Cutian akan merangkak keluar dari sini. Hahaha, baik, punya nyali juga. Aku ingin lihat bagaimana kalian sampai ini bisa mengalahkanku. Hahaha. Aku suka banget lihat ekspresi Suking sekarang. Lebih jelek dari orang nangis. Presdirshen memang cerdas. Memang harus bikin orang-orang sombong ini sadar diri. Kalau hari ini kami gak bikin kalian kalah 2 digit, berarti kami terlalu baik. Oh, bukannya ini mantan kaptenku ya? Kenapa? Masih mau rebut bolaku? Sampah, nggak pantas bahkan buat nyikat tali sepatuku. Ah, Bagus. Terus main kayak gini.
Suking, lihat kan? Ini sampah yang kamu pelihara. Cepat bubarkan saja, jangan bikin malu lagi. Presdir Shen, kalau sampah-sampah ini nggak aku latih, mereka makin nggak berguna deh. Tenang, jaga mental kalian. Ayo, coba lagi. Kali ini aku kasih kamu satu kaki. Sampah tetap sampah. Nyentuh kamu aja bikin sepatuku kotor. Kekuatan kita jelas beda jauh. Kalau terus main begini, kita cuma bisa kalah. Kita harus biarkan dia main. Cuma itu caranya. Presdir Shen. Ganti baju lama banget, udah gelap nih. Suking beneran udah nggak punya orang lagi. Sampai ngirim si bodoh yang pakai kostum ini. Cutian, urusin baik-baik si anak baru ini buat aku. Siap, Presdir Shen. Langsung saya kerjakan. Zheng Jun, nanti urusin baik-baik si bodoh yang pakai kostum ini. Biar dia tahu, lapangan bola itu bukan tempat buat main sirkus. Siap. Oke, kamu masuk lapangan sekarang. Semangat. Ye Feng, cepat oper bolanya ke aku. Oper ke depan. Oper bola? Gimana caranya oper? Apa aku harus oper pakai kakiku? Dengar gak? Dia bahkan nggak bisa oper bola. Ya ampun, dia kesini buat ngelawak kali ya. Suking, dari sirkus mana kamu nemu harta karun kayak gini? Bahkan oper bola aja nggak bisa. Dasar udik. Bukan begitu cara main bola. Biar kakak ajarin kamu. Apa? Aku salah lihat. Zheng Jun terlempar. Mungkin dia tidak sengaja jatuh. Ini jatuh? Badanmu lemah banget ya. Kuda-kuda tidak stabil. Ginjal kurang energi. Pulang sana. Kamu harus minum sup kura-kura goji berry biar kuat. Dengar tidak? Dia bilang badan Zheng Jun lemah. Mulutnya pedas banget. Aku suka. Kita masih tertinggal 2 gol. Aku percaya padanya. Dia adalah kartu as kita. Ye Feng, kesempatan bagus. Cepat oper bolanya padaku. Aku oper padamu ya. Oke. Mau masuk ke gawang yang kujaga. Bibi, bola seperti ini. Aku bisa menahannya sambil merem. Masuk, masuk. Begitu saja masuk. Memang pantas dia jadi pria pilihanku. Dia tidak mengecewakanku. Ini tendangan macam apa ini? Pasti cuma keberuntungan. Pasti cuma keberuntungan. Ini kiper tim nasional yang kau rekrut dengan harga selangit itu. Kebobolan oleh si bodoh berjubah tahu itu dengan bola konyol seperti itu. Presdir Shen, kecelakaan. Pasti kecelakaan. Bola itu aneh. Oh, angin. Pasti anginnya terlalu kencang. Aku beri dia kesempatan terakhir. Kalau kebobolan lagi seperti ini, kau dan kiper sampah ini pergi dari sini.
Bukan. Ini. Bukankah cuma 1 gol yang masuk? Apa sebegitu senangnya? Mereka benar-benar belum pernah melihat dunia. Tapi demi istriku, aku harus mencetak beberapa gol lagi. Semangat teman-teman! Ah, cepat sekali. Cepat tendang, cepat. Keren! Segera siapkan kontraknya. Setelah pertandingan selesai, langsung suruh dia tanda tangan kontrak. Betul, harus langsung tanda tangan kontrak. Lagi-lagi, kali ini aku pasti nggak akan biarin kamu nendang masuk. Lihat kan? Udah cetak 3 gol. Monster. Ini benar-benar monster. Prestige Shen, pemain yang cetak gol itu ada masalah. Dia pasti pakai obat-obatan. Kamu ini cerewet banget bikin kesal. Hebat juga ya. Kalau dia gabung timku, wah, bisa gawat nih. Bagus, tendangan yang bagus. Memang pantas jadi pemain pilihanku. Gabung aja sama tim rating kami. Kamu bisa minta harga berapapun. Aku nggak punya apa-apa, cuma banyak uang. Nggak minat. Iya, Feng. Selama kamu resmi jadi pemain kontrak tim kami, kita tanda tangan kontrak sekarang juga. Tanda tangan kontrak apa? Aku nggak mau jadi pemain. Kalau kamu gak mau jadi pemain, terus kenapa daftar tes fisik? Bukankah setelah lulus tes fisik baru bisa jadi tunangan Suking? Aku datang bawa surat nikah buat nikah sama Suking. Iya, Feng, sepertinya kamu salah paham. Saat ini aku belum ada rencana menikah. Bilang dong, dari tadi. Ya udah, aku pergi. Cuma wanita doang kan? Asal kamu gabung timku, wanita seperti apapun yang kamu mau bisa kudapatkan. Kita gak boleh biarin Yefeng pergi. Kita harus cari cara menahannya. Iya, Feng? Jangan pergi. Bukan itu maksudku. Kita belum saling mengenal. Harus berinteraksi dulu. Berinteraksi dulu. Apa itu yang para kakak seperguruan bilang pacaran? Istriku, kamu setuju ya? Istriku. Guru, cucu muridmu ada harapan sekarang. Ada harapan sekarang. Lepaskan aku, dasar brengsek. Siapa istrimu? Lepaskan. Hansu King, demi tim, kamu harus menahannya. Shen Wei, timmu kalah. Sekarang penuhi janjimu. Kamu dan Cutian merangkak keluar dari sini. Aduh, Prestirsu, nggak perlu sampai segitunya, kan? Aku menyerah. Lapangan ini aku gak mau lagi. Aku ganti rugi 1 juta lagi. Anggap aja masalah ini selesai. Uang aku punya. Aku mau kamu sama Cutian sekarang merangkak keluar dari sini. Betul, berangkat keluar dari sini. Suking, gak perlu begini kan? Kamu juga tahu, aku Shen Wei orangnya. Kayak gimana? Jangan gak tahu diri. Nggak dengar apa kata istriku. Suruh kamu merangkak keluar. Pendeta Bau, berani-beraninya kamu. Kamu gak cari tahu aku Shen Wei itu siapa? Berani-beraninya mengancamku. Prestige Shen. Kamu berani memukulku? Kalian semua orang mati ya?
Habisi dia! Ambil senjata, hajar dia. Hajar mereka. Ye Feng, hati-hati. Ye Feng, kasih mereka pelajaran. Semangat! Keroyokan? Ini aku jago. Pukul dia sekeras-kerasnya. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Betul kata Prestige Shen. Kamu juga. Ikut serang. Jangan mendekat. Aku sudah lapor polisi. Sekarang, kamu sudah bisa merangkak? Atau kamu mau aku bantu regangkan otot-ototmu? Jangan mendekat. Aku merangkak. Suami kamu ini lumayan juga loh. Kamu beneran gak mau mempertimbangkannya? Aku beneran gak mau menikah. Apalagi dengannya. Aku paham. Presdirsu kita ini suci dan murni. Mana mungkin jatuh ke tangan bocah dari gunung ini. Aku ini sahabat baikmu. Demi kebahagiaanmu, aku bisa berkorban sedikit. Bagaimana caranya berkorban? Aku sudah punya ide bagus. Dijamin aku akan mengaturnya dengan rapi untukmu. Dia bisa berkontribusi untuk tim dan juga enggak mengganggumu. Bagus sekali kalau begitu. Ini memang surat pernikahan yang dulu aku dan guru besar Zheng sepakati. Kalau begitu, enggak usah tunda-tunda lagi. Aku lihat bulan ini ada hari baik. Kita langsung saja adakan pernikahan kalian. Gak bisa, kakek. Pokoknya gak bisa. Surat pernikahannya sudah ditetapkan. Orangnya juga sudah kamu temui. Masih ada masalah apa lagi? Apa kamu pikir Ye Feng tidak pantas untukmu? Kakek, timku sedang berjuang meraih juara. Aku takut fokusku terpecah. Meraih juara? Apa kamu pikir kakek sudah pikun? Tim Wu Fengmu itu poinnya paling rendah. Bisa bertahan di liga saja sudah untung besar. Mau meraih juara, itu cuma mimpi di siang bolong. Kakek, aku serius. Aku pernah bersumpah. Kalau timku belum juara, aku tidak akan menikah. Konyol. Kalau begitu, kamu tidak akan menikah seumur hidupmu. Bukan cuma meraih juara, kan? Itu gampang. Aku bantu tim istriku meraih juara, beres kan? Dia setuju. Gak akan nikah sebelum juara. Kamu mau nikah sama dia? Mana mungkin aku mau nikah sama cowok kampungan kayak dia? Cuma kakek maksa aku nikah, aku gak punya pilihan. Jadi, aku cuma bisa menahannya sementara. Bukankah kamu bilang dia gak akan menggangguku lagi? Malam ini, aku akan membuatnya mabuk dan membawanya ke kamar. Setelah semuanya terjadi, kamu datang dan memergoki kami. Dengan begitu, dia nggak bisa maksa kamu nikah lagi. Kamu, pengorbananmu ini apa nggak terlalu besar? Demi kebahagiaan sahabat, aku rela berkorban. Oke, aku akan menemuinya sekarang dan membawanya padamu. Setelah mandi, badannya lumayan ganteng juga. Aduh, istriku. Air ini nggak enak buat mandi. Nggak kayak di Gunung Wudang, langsung nyebur ke kolam, rasanya enak banget. Istriku, lain kali aku ajak kamu mandi bareng. Jangan panggil aku istriku. Kalau tim kita nggak juara, pertunangan kita batal. Istriku, tenang aja. Juara, itu gampang banget kok. Kalau didandani dengan baik, dia lumayan ganteng juga. Kalau benar-benar juara, aku sebenarnya juga bisa. Pakai bajumu. Aku akan membawamu menemui Xialing untuk merayakan penandatanganan kontrakmu dengan tim. Pelatih Xia, kalau begitu aku pergi. Hah? Dasar kurang ajar. Pakai bajumu. Aku tunggu di lantai 1.
Kenapa aku kurang ajar? Ini. Tapi ini, kalau dipegang, lumayan nyaman juga. Ye Feng, kamu tampil bagus banget hari ini. Udah ganteng, jago main bola lagi. Aku ini emang agak ganteng sih. Kakak-kakak seperguruan aja bilang aku ini bintang film. Narsis, Sayang, kok aku ngerasa kamu kayak marah ya? aku marah? Kenapa juga aku harus marah? Jangan kegiran deh. Udah. Ye Feng, hari ini kamu pahlawan tim Wu Feng. Aku mewakili tim bersulang buat kamu. Anggur ini gak terlalu kuat ya. Gak sekuat arak beras buatan sendiri di Gunung Udang. Anggur ini gak bikin mabuk. Wah, hebat banget ya. Kalau gitu, malam ini aku harus lihat sendiri deh. Bersulang. Lagi. Bersulang. Ye Feng, jangan minum terlalu banyak. Aku benci orang mabuk. Sayang, tenang aja. Anggur ini kayak air. Aku gak bakal mabuk kok. Aku udah malu banget hari ini. Wanita itu, Su King, dan Ye Feng. Aku nggak bakal maafin mereka. Presdir Shen, si Ye Feng itu emang aneh. Dia bukan orang normal. Dasar pecunda. Masih berani ngomong. Ini bukan salahku lagi. Mereka sendiri yang cari masalah. Hari ini juga aku habisi mereka. Ye Feng, kamu hebat banget. Apa aja bisa ya? Selain main bola sama berantem, kamu bisa apa lagi sih? Banyak banget yang aku bisa. Meramal nasib, baca wajah, akupunktur, pijat. Hebat banget ya. Pas banget nih. Hari ini kakiku agak nggak enak. Coba kamu lihatin dong. Xialing, Mabuk ya? kontrol dirimu. Jangan-jangan kamu cemburu ya? Kita berdua kan udah sepakat malam ini dia milik. Xialing, kamu mabuk. Su Shen, antar dia pulang. Baik. Kami pergi dulu ya. Kamu cemburu ya? Dia mabuk, ngomong ngawur. Kamu ikut aku pulang. Ini gelas minumku. Ayo pulang. Dasar nggak tahu malu. Lepasin aku. Ada yang gak beres. Berdiri di belakangku. Gerakanmu lumayan juga. Shen Wei? Ngapain kamu kesini? Menurutmu? Tentu saja untuk balas dendam. Hari ini aku ceroboh, nggak bawa pengawal. Sekarang, orang-orang ini, mereka semua pengawal keluarga Shen kami. Masing-masing bisa melawan 10 orang. Sekarang berlutut dan minta ampun. Mungkin kalau suasana hatiku bagus, aku cuma akan melumpuhkan kedua kakimu dan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, malam ini juga aku akan mencincangmu dan membuangmu ke laut untuk makanan ikan. Jangan terlalu sombong. Aku akan lapor polisi sekarang.
Suking, dasar jalang. Berani-beraninya kamu mengancamku dengan lapor polisi. Kamu itu siapa sih? Cepat pergi! Presdir Su, keluarga Su kalian itu gak ada apa-apanya. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Sayang, mereka bukan tandinganku. Nggak ada yang boleh menyentuh istri Ye Feng. Dasar sampah. Cuma anjing gelandangan. Dajun, serahkan ini padamu. Baik, bos. Tunggu aku. Serah. Taiju. Kamu dari gudang. Terlambat kalau baru tahu sekarang. Hal yang paling kamu sesali seumur hidupmu adalah menyentuh ponsel istriku. Habisi si Udik itu. Tim Wufeng tidak akan punya pemain yang bisa mencetak gol lagi. Mulai sekarang di Songhai hanya ada satu tim, Lighting. Tim Lighting kami juga akan menjadi juara baru. Jalan, tabrak dia sampai mati. Tidak bisa jalan. Kalian cari masalah denganku. Aku tidak peduli. Tapi yang paling tidak boleh kalian lakukan adalah menindas istriku. Bukan salahku kok, itu Cutian. Dia yang melakukan semuanya. Pendekar Ye, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku salah, tolong ampuni aku. Sekarang menyesal sudah terlambat. Di kehidupan selanjutnya, hiduplah dengan rendah hati. Ye Feng, jangan! Jangan? Sekarang juga, minta maaf pada istriku. Kalau dia mau maafkan kalian, aku akan mengampuni nyawa kalian. Maafkan aku, Presdir Su, Nenek Su, leluhur Su. Aku buta mata, aku salah. Tolong ampuni aku. Presdir Su, ampuni aku. Aku sampah. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti aku. Anggap saja aku kentut lalu buang. Ayo, ulangi lagi perkataan kalian tadi yang jelas. Maafkan aku, Presdir Su, Nenek Su, leluhur Su. Aku buta mata, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Presdir Su, ampuni aku. Aku sampah, aku buta mata. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti aku. Anggap saja aku kentut lalu buang. Video ini akan kusimpan baik-baik. Jika kalian berani datang mencari masalah lagi atau menghalangi tim Wufeng, video ini akan tersebar ke setiap sudut internet. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Terima kasih, Presdir Su. Terima kasih, Presdir Su. Pergi! Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana sayang? Nanti juga kamu tahu. Tangan istriku memang lembut.
Kamu kan gak minum alkohol. Aku cuma nggak suka minum. Kamu tahu nggak? Dulu, aku selalu duduk di sini sama ayahku. Dia selalu minum sambil bilang padaku, dia pasti akan memimpin tim Wu Feng jadi juara. Kamu tahu nggak? Tim Wu Feng sebenarnya payah banget. Payah banget. Poinnya paling bawah. Nggak bisa ngalahin siapa-siapa. Kakek sudah lama menyuruhku menyerah saja sama tim Wu Feng. Tapi aku nggak bisa menyerah. Tim Wu Feng adalah tim yang ayahku bangun sendiri. Jadi juara adalah impian ayahku. Dia sudah nggak punya kesempatan. Aku cuma ingin mewujudkan impiannya. Aku akan membantumu mewujudkan impian ayah mertua. Tim Wu Feng pasti akan jadi juara. Ye Feng. Maaf. Aku bilang kalau juara baru menikah. Itu bohong. Dengan kondisi tim Wu Feng sekarang, mustahil bisa juara. Bertahan di liga saja susah. Aku cuma butuh kamu tetap di sini untuk main bola. Nggak mau menikah sama kamu. Aku tahu. Kamu tahu? Guru pernah bilang, omongan wanita itu nggak bisa dipercaya. Tapi aku sudah janji akan membantumu jadi juara. Aku pasti akan melakukannya. Setelah jadi juara nanti, aku akan kembali ke gunung. Kenapa kamu bodoh banget sih? Bodohnya agak lucu. Kok aku bisa balik ke kamarku ya? Kemarin aku cium dia. Kejadian? Setelah itu kok aku nggak bisa ingat ya? Syukurlah nggak ada apa-apa yang terjadi. Kok aku bisa inisiatif duluan sih? Minum alkohol itu bikin kacau. Pokoknya aku nggak boleh minum lagi. Seribu 136, 1137, 1138. Kakak ipar, kamu hebat banget. Baru semalam kami ada kemajuan sedikit. Hari ini dia udah godain sepupuku. Bahkan membiarkannya duduk di atasnya. Nggak nyangka dia bisa pura-pura bodoh kayak gitu. Aku kira dia beneran polos dan nggak ngerti soal perasaan. 1139. Kakak sepupu. Kakak sepupu, kamu sudah bangun. Istriku, selamat pagi. Shio, kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku kan lagi libur, jadi kepikiran mau menjengukmu. Kakak ipar hebat banget. Aku jadi beban saja di Abisa push-up 1000 lebih. Shio, jangan asal bicara. Kakak ipar apa? Aku tidak mau menikah dengannya. Kakak sepupu, aku belum punya pacar loh. Kalau kamu tidak mau, biar aku saja yang mau. Mau tidak jadi pacarku? Pacar apa? Adik sepupuku bilang, dia ingin kamu jadi pacarnya. Dalam hatimu, pasti senang banget kan? Mau ya? Aduh istriku, aku baru pertama kali ketemu kamu, ketemu adikmu. Mana mungkin aku jadi pacarnya? Lagi pula semalam kita, aduh. Sini kamu. Jangan bilang-bilang soal kejadian semalam. Aku semalam mabuk. Jadi kalau ada apa-apa, itu cuma karena mabuk. Tidak dihitung. Ada apa? Oh, kamu cuma mabuk semalam, memelukku dan aku menggendongmu pulang. Cuma menggendongku pulang? Iya. Suking, dasar bodoh. Mikir yang aneh-aneh saja. Malu banget. Aduh, kamu bau keringat. Cepat mandi sana. Nanti ada pertandingan lagi.
Tim Ufeng, bukankah itu tim sampah yang poinnya paling rendah? Hari ini kita main 8,0 aja yuk. Mereka bisa melewati tengah lapangan aja udah bagus kok. Sampah, sekumpulan sampah, sampah. Kalian cuma unggul 1 poin dari kami kan? Nanti setelah pertandingan hari ini selesai, giliran kalian yang jadi juru kunci. Kita lihat saja di pertandingan. Pertandingan dimulai. Aduh, kecepatannya gila banget. 2-0. Sudah 2-0. Hah, Aduh, kalah lagi. Tim Wu-Feng memenangkan pertandingan dengan skor 7-0. Main kalian bagus banget hari ini. Karena kita menang pertandingan ini, setiap orang dapat bonus kemenangan 5.000. Libur sehari. Pertandingan melawan tim Jufeng minggu depan itu penting banget. Cuma kalau kita menang pertandingan itu, baru kita punya kesempatan buat jadi juara. Presdir Su. Nanti malam kita minum-minum buat merayakan. Kamu mau ikut? Aku nggak ikut deh. Kalian bersenang-senang aja ya. Ye Feng, kakek mau ketemu kamu. Ikut aku pulang ke villa. Lain kali aja ya. Oke. Kakek, hari ini kita menang pertandingan 7-0. Ye Feng sendiri yang cetak 7 gol. Hebat banget. Kalau begitu, apa urusan pernikahan sudah bisa kita jadwalkan? Kita baru menang 1 pertandingan. Minggu depan masih ada pertandingan berat melawan tim Jufeng. Mereka kuat banget. Kamu yakin? Selama ada dia, aku yakin kalau kita menang melawan tim Jufeng. Jadi, kalau sudah menang melawan tim Jufeng, kakek boleh bantu siapkan pernikahanmu? Ye Feng, minggu depan tunjukkan yang terbaik ya. Sayang, kamu tenang aja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kakak ipar, apa kamu benar-benar jago main bola? Ah, iya kan? Ada apa ini? Seharusnya mereka sudah latihan sekarang. Xialing mana? Gao Tiancheng mana? Oh kak, apa timu libur? Kok nggak ada siapa-siapa? Mana Kak Xialing, sahabat baikmu itu? Jam segini bukannya dia harusnya di lapangan latihan pemain? Ada yang gak beres. Meskipun Xialing gak gada, Gao Tiancheng sebagai kapten selalu yang paling awal datang latihan, gak pernah telat atau absen. Presdir Su, ada masalah. Tadi malam setelah pesta perayaan, Kapten Gao dan beberapa orang lainnya pergi minum lagi dan mereka terlibat konflik dengan orang lain. Sekarang Kapten Gao dan beberapa orang lainnya ada di rumah sakit. Halo? Aku di rumah sakit. Gao Tiancheng dan Xiao Bin terluka parah. Tulang kakinya patah. Aku akan segera ke sana. Ayo. Presdir Su sudah datang. Kapten Gao, coba kamu sendiri yang jelaskan ke Presdir Su, bagaimana kamu semalam sok jagoan dan berkelahi sampai kakimu patah? Presdir Su, maafkan saya. Semalam saya senang karena menang pertandingan. Jadi mau minum 2 gelas lagi buat santai. Enggak nyangka. Beberapa orang di meja sebelah itu, mulutnya kotor banget. Mereka bilang tim Wu Feng kita ini imut-imut doang.
Terus menghina Presdir Su. Bilang Anda mengandalkan kecantikan buat cari investor. Kapten Gao baru deh, main tangan. Bagus. Kalau aku ada di sana, pasti udah kubuat mereka cacat semua. Berani-beraninya menghina istriku. Aku Kalian berkelahi. Kok malah kaki kalian yang patah? Mereka mainnya kotor banget. Mereka sengaja menendang kaki kami. Kayaknya mereka sengaja mau mematahkan kaki kami. Presdir Su, menurutku ini jelas bukan perkelahian biasa. Tapi ada yang sengaja cari masalah. Mau melumpuhkan pemain inti kita. Mereka sekarang di mana? Setelah mematahkan kaki mereka, mereka langsung kabur. Kami sudah lapor polisi. Sampai sekarang belum ada yang tertangkap. Aduh, dengar-dengar pemain tim Feng masuk rumah sakit. Jadi sengaja datang buat lihat. Aduh, luka ini parah banget ya. Kalau gitu, pertandingan selanjutnya, bagaimana bisa main lawan kami? Terus, gimana caranya mereka bisa main lawan kita di pertandingan selanjutnya? Ngapain kamu di sini? Sekarang aku pelatih kepala tim Chufeng. Kebetulan sekali, lawan kita di pertandingan selanjutnya adalah tim Feng kalian. Melihat pemain inti kalian cedera parah begini, sepertinya pertandingan selanjutnya kita akan menang dengan sangat mudah ya. Pelatih Duan datang untuk menertawakan kami? Oh, Presdir Su, jangan salah paham. Aku datang untuk mengkhawatirkan Xialing. Bagaimanapun, dia mantan pacarku. Melihat dia membawa timnya jadi begini, hatiku jadi sedih. Kaki Gao Tiancheng dan yang lain patah? Apa itu ulahmu? Hei, Ling Ling, jangan asal bicara kalau tidak ada bukti. Sebenarnya, aku tidak pernah melupakanmu. Oh, aku tidak akan meremehkanmu. Selama kamu mau kembali padaku, aku akan tetap seperti dulu. Duan Fei, aku paling benci orang licik sepertimu. Dulu bagaimana aku bisa buta dan menyukaimu? Sekarang aku ingat, rasanya jijik sekali. Mau muntah. Xialing, kenapa kamu so suci? Dulu waktu pacaran denganku tidak mau disentuh. Bahkan dicium pun tidak boleh. Menurutku, kamu itu cuma jalang yang pandai berpura-pura. Aduh, sakit. Lepasin. minta maaf. Xialing, maaf. Tolong maafin aku ya. Aduh. Ini belum cukup. Oke. Aduh, aku bajingan. Aku bukan manusia. Xialing, anggap aja aku kentut, buang aja. Aduh. Ye Feng, lepasin dia. Kamu. Duan Fei, bukan gue sok jual mahal. Tapi gue jijik sama lo, gak mau lo sentuh. Lo sampah sebagai manusia. Lebih sampah lagi sebagai pelatih. Pertandingan selanjutnya, tim Feng kita pasti menang. Bagus sekali. Xialing, kita ketemu di lapangan. Aku akan bikin kamu kalah dan berlutut memohon ampun. Gawat, pemain inti tim Feng kita semua cedera. Pertandingan selanjutnya, gimana kita bisa menang? Cuma main bola doang kan? Aku bisa cari orang. Lagi pula orang yang aku cari itu pasti mainnya lebih bagus dari Gao Tiancheng dan kawan-kawan. Beneran? Kalau kamu bisa cari pemainnya lebih hebat dari Gao Tiancheng dan kawan-kawan, nanti aku jadi milikmu. Maksudku, nanti apapun yang kamu suruh, aku akan lakukan. Kalau gitu, aku harus pulang ke Gunung Wudang dulu. Kalian tunggu kabar baik dariku ya. Aku pergi dulu. Ye Feng udah pergi 3 hari. Kalau Ye Feng nggak balik, pertandingan selanjutnya kita nggak bakal punya cukup pemain. Aku yang lalai. Seharusnya aku beliin dia HP, biar bisa dihubungi. Gimana kalau kita pergi bareng ke Gunung Wudang? Sebenarnya, aku khawatir Ye Feng nggak mau balik. Nggak mungkin. Dia pasti bakal balik. Aku suruh Shushan pesan tiket sekarang. Kita ke Gunung Wudang sore ini. Oke. Presdir Su, pelatih Xia. Ye Feng udah balik. Dia juga bawa beberapa orang.
Kamu akhirnya balik juga. Kalau aja kakak sepupu nggak ngelarang aku nyusul ke Gunung Wudang, aku udah nyusul kamu dari dulu. Aduh, sayang. Mereka ini semua adalah kakak-kakak seperguruanku. Kalian kan kekurangan orang, jadi aku ajak semua kakak-kakak seperguruanku turun gunung. Mereka semua hebat-hebat kok. Ye Feng, sini sebentar. Oh, Kamu udah pergi 3 hari. Kok nggak ada kabar sama sekali? aku... Jalannya jauh banget. Aku juga udah buru-buru balik secepatnya. Sayang. Kalau kamu segitu khawatirnya... Apa, jangan-jangan kamu kangen aku ya? Sayang, mereka semua ini adalah kakak-kakak seperguruanku. Mereka semua hebat. Dengan mereka, kita pasti bisa jadi juara. Waktu itu aku sudah bilang, meskipun kita juara, aku juga nggak kepikiran buat nikah sama kamu. Aku nggak mikir sejauh itu. Aku cuma mau bantu kamu wujudkan impian ayahmu. Tentu saja, kalau bisa menikah, ya lebih bagus. Juara dulu, baru bicara lagi. Para pendeta tahu, kalian semua kakak-kakak seperguruannya Ye Feng? Berarti kalian semua pasti hebat juga. Boleh nggak aku lihat otot-otot kalian? Otot? Itu gampang. Shiyu, jangan manfaatkan kesempatan ini buat nempel-nempel Ye Feng. Kan kakak juga nggak suka dia, biar aku aja kalau gitu. Aduh, Siapa? Siapa bilang aku nggak peduli sama dia? Aduh, Sushan, ajak mereka ganti baju ke lapangan latihan. Baik, Presdirsu. Para pendeta tahu, selamat datang di tim Wu Feng. Aku pelatih kepala kalian, Xialing. Aturan dasar sepak bola itu tidak boleh pakai tangan kecuali kiper di luar kotak penalti. Sekarang kalian ke lapangan, oper-operan pakai kaki. Biar aku lihat kemampuan kalian. Ayo. Aku tahu bagaimana menempatkan posisi mereka sekarang. Semuanya, kembali ke sini. Ye Feng, kamu tetap jadi penyerang. Tugasmu mencetak gol. Kakak seperguruan sulung, kamu bek tengah. Pakai lonceng emasmu, jaga kotak penalti. Pastikan tidak ada yang bisa masuk. tidak masalah. Kakak seperguruan kedua, kamu di lini tengah, pakai jurus kakimu, dan umpan panjang yang akurat untuk menyerang dan mencegat lawan. Oke. Kakak seperguruan ketiga, kamu gelandang bertahan, pakai kecepatanmu, dan lari tanpa bola untuk menguasai seluruh lapangan. Setelah merebut bola, segera oper. Tenang saja. Ini pas banget buat pakai ilmu meringankan tubuh. Kakak seperguruan keempat, kamu kiper, pakai tangan awan taijimu, pastikan gawang aman 100%. Ini gampang. Bagus. Semuanya, sekarang ikuti posisi ini ke lapangan untuk latihan adaptasi. Tapi, setelah latihan hari ini selesai, rambut kakak seperguruan kedua dan kakak seperguruan ketiga ini mungkin perlu dipotong. Kalau tidak, mungkin akan ditarik lawan di lapangan. Mereka adalah senjata rahasia kita. Mereka punya harapan mengalahkan tim Ju Feng. Sangat besar harapan untuk merebut juara. Bagus sekali. Dia memang tidak mengecewakanku.
Lagi mikirin pertandingan besok ya? Pasti gugup sampai nggak bisa tidur kan? Siapa yang gugup? Aku cuma suka minum susu sebelum tidur. Guru bilang loh, wanita yang bohong detak jantungnya lebih cepat. Hei, dasar kurang ajar. Siapa yang suruh kamu sentuh aku? Ini pelecehan. Aku nggak sengaja melecehkan kamu. Aku cuma mau lihat detak jantungmu cepat atau enggak. Maaf banget ya, aku enggak. Sudahlah, aku cuma bercanda. Tapi, aku memang sedikit gugup. Bagaimanapun juga tim Jufeng memang kuat banget. Serangan dan pertahanannya seimbang. Kalau besok bisa menang, kita punya kesempatan jadi juara. Tapi, Sayang, kamu harus percaya sama kami. Aku janji, kita pasti akan menang. dia yang memberiku keyakinan, membuatku berani memimpikan juara. Sayang, kamu menciumku? Aku cuma mau menyemangatimu. Besok kita pasti bisa menang. Aku tidur dulu. Istriku menciumku. Wanginya enak banget. Aduh, sialing. Ini pemainmu, digali dari kuil tahu mana. Aduh, kamu datang untuk main bola atau untuk pertunjukan sumo? Aneh-aneh aja. Duan Fei, jangan kira aku nggak tahu. Kamu yang suruh orang patahin kaki Gao Tiancheng dan teman-temannya. Mau menang dengan cara licik? Mimpi aja. Kami pasti akan menang. Hei sialing, kamu nggak bisa sembarangan nuduh. Kalau mau nuduh harus ada bukti. Ini kapten kalian. Dengar-dengar di pertandingan sebelumnya lumayan bagus. Tapi ya, pertandingan sebelumnya itu cuma sampah. Kali ini, biar kami ajari dia cara main bola. Lengan sama kakinya kecil, jangan sampai tabrakan langsung hancur. Dengar-dengar dia biksu juga. Nanti malah disuruh main taiji aja buat kesehatan. Bukannya ini si ginjal lemah? Udah lama nggak ketemu ya? Oh iya, sup kura-kura goji berry yang aku rekomendasiin waktu itu udah diminum belum? Gimana hasilnya? Sial banget, pertandingan pertamaku di tim Jufeng kok malah ketemu monster Yefeng ini. Kok nggak ngomong? Nggak dengar? Masa sih? Kita ketemu di lapangan. Semoga nanti setelah pertandingan selesai, kamu masih bisa tertawa. Cih, apa-apaan sih? Cuma bisa sedikit kungfu, langsung merasa hebat. Cuma gertak sambal doang. Di lapangan, kaki yang bicara. Taiji wudang apaan? Di depan aturan dan kekuatan sepak bola yang sebenarnya. Semuanya omong kosong. Zheng Jun, aku sudah susah payah merekrutmu dari tim Leiting. Yang aku lihat adalah teknik dan pengalamanmu. Pertandingan ini, tunjukkan performa terbaikmu. Tendang mereka 10-0. Pelatih 2. Yefeng itu benar-benar aneh banget. Kekuatan dan kecepatannya, cara dia mencetak gol, sama sekali nggak kayak orang normal. Pertandingan terakhir dia yang pertama nggak bisa dihentikan sama sekali. Hahaha, itu karena kalian yang nggak becus, nggak tahu caranya melumpuhkan si Yefeng itu. Ini Xiao Wu. Dulu dia latihan sanda, sekarang jadi back. Jago dalam tabrakan yang wajar dan tackle yang akurat. Ini dia yang sudah aku siapkan untuk Yefeng, senjata rahasiaku. Tenang aja, pelatih Deng. Aku jamin, dia nggak bakal bisa main bola lagi. Aku bikin dia lumpuh. Gampang aja. Zheng Jun, dengar nggak? Ada Xiao Wu. Kamu takut apa sih? Kamu cuma fokus cetak gol aja. Aku mau bikin si sialing, cewek sialan itu, tahu kalau teman satu timnya itu sampah banget. Sampah. Oke, kalau gitu aku tenang.
Kalian cuma perlu kendalikan Ye Feng. Aku yakin bisa jebol gawang tim Wu Feng mereka. Bagus. Sekarang pemanasan di lapangan. Ayo. Ye Feng, Duan Fei itu orangnya licik banget. Dia bakal pakai segala cara buat menang. Aku khawatir dia bakal main kotor. Kamu harus hati-hati ya. Pelatih Sia, tenang aja. Di Gunung Wudang, para kakak seperguruan aja mikir 2 kali kalau mau ngejar aku. Cuma mereka doang, nggak cukup buat bikin aku pemanasan. Semangat. Kalau menang, ada hadiah dari aku. Shiyu, kita pasti bakal menang pertandingan ini. Kita pasti menang. Ye Feng, singkirkan pikiran-pikiran anehmu itu. Sekarang fokuslah pada pertandingan. Aku ingin menang. Kita pasti menang. Kalau kamu memenangkan pertandingan ini, aku juga punya hadiah. Hadiah, iya. Hadiah apa? Apa ciuman lagi? Jangan banyak omong. Cepat ke lapangan dan bersiap untuk pertandingan. Bicarakan setelah menang. Oke. Baiklah, semuanya bersiaplah. Ayo. Semangat! Hei, ku dengar kamu dari Gunung Udang. Bukankah itu tempat para biksu Tao? Apa kamu bisa main bola? Nanti juga kamu tahu. Kalau kamu bisa mencetak gol hari ini, aku akan ikut namamu. Ini taktik yang diajarkan pelatih kalian kan? Cuma mau memprovokasiku, biar aku dapat kartu dan dikeluarkan dari lapangan. Aku tidak salah kan? Kamu beneran ngerasa jagoan ya? Aku kasih tahu ya. Hari ini ada aku. Kalian gak bakal bisa cetak gol. Kalau gitu, biar aku lihat apa kehebatanmu. Sini. Sini. Ye Feng, hati-hati. Pukulan Xiao Wu ini, kaki Ye Feng pasti lumpuh. Tim Wu Feng tanpa Ye Feng bukan apa-apa. Bagus. Kakek sepupu, orang itu jelas sengaja. Dia harusnya dihukum keluar. Iya, pelanggaran keras harusnya kena kartu. Tapi wasit nggak ngasih kartu. Setelah pertandingan, aku pasti akan mengajukan protes. Wasitnya kenapa? Dia jatuh sendiri loh. Menabrak lawan! Xiali, jadi pelatih kamu masih hijau. Perlu banyak belajar. Di lapangan ini, bukan cuma main bola, tapi juga harus akrab sama wasit. Ini kecurangan. Wasitnya pasti disuap. Kan udah aku bilang, kamu nggak bakal bisa cetak gol. Nah, ini baru permulaan. Tim kalian cuma bisa main taktik kayak gini ya. Nggak masalah, aku nggak bakal kasih kalian kesempatan aja. Offside. Bola ini offside. Offside apaan? Ini jelas-jelas gol yang bagus. Mending kamu ngaku saja jadi pelatih deh. Nggak ngerti apa-apa. Kamu pasti nyuap wasitnya. Jangan asal ngomong dong. Lihat. Lihat siapa yang lebih hebat. Kiper sampahmu itu atau penyerangku? Kok bisa gini sih? Itu kan sudut mati. Gimana kamu bisa nahan kecepatan tendanganku? Susah ya?
Emang, sesusah itu. Mau aku kasih bolanya lagi terus, kamu tendang lagi nggak? Hei, tangkap! Kakak seperguruan keempat. Kok kamu oper bolanya ke lawan sih? Sini. Kakak sepupu, kok biksu tahu ini oper bolanya ke lawan? Dia ngerti bola nggak sih? Apa Xialing nggak jelasin aturannya ke dia? Nggak boleh oper bola ke pemain lawan. Nggak bisa gitu. Kamu nggak bisa. Kakak keempat, tangkap. Adik seperguruan, tangkap bolanya. Ada aku yang jaga gawang. Kamu jangan harap bisa cetak gol. Aduh, Kamu nggak bisa. Harus latihan lagi. Kiper Wu Feng berhasil menangkap bola. Kok malah dilempar lagi ke pemain lawan? Ini kesalahan fatal banget. Aduh, lihat kan? Apa gunanya cuma jago bela diri? Gak bisa main bola ya, Rugi. Anak itu juga. Gak tahu mikir apa. Malah biarin orang yang gak bisa main bola jadi pemain inti. Tuan, minum teh dulu biar tenang. Nona pasti punya alasannya sendiri. Gak mau minum teh. Mana ada mood minum teh. Lihat, kiper ini harusnya diganti aja. Kesalahan besar. Aduh, kerja sama timnya bagus. Uppercut! Aduh, Tuan. Nggak apa-apa. Pinggang Tuan kan nggak sehat. Jangan terlalu semangat. Ini semua salahmu sendiri. Kamu mikir apa sih? Mau adu kuat kaki sama aku? Aku ini kan ahli bela diri. Menurutku, kamu itu cuma cari masalah, kayak telur lawan batu. Kaki kamu itu patah. Dasar wasit curang! Aku udah sabar banget sama kamu. Kamu pikir aku nggak berani bikin kamu lumpuh? Paling parah aku nggak main bola lagi, tapi kamu seumur hidup harus terbaring di ranjang. Kamu buta ya? Pemainku jatuh di lapangan. Ini tindakan kekerasan. Jelas-jelas kartu merah. Dasar wasit curang. Pasti kamu udah disuap sama Suking. Duan Fei, kalau kamu nggak bisa terima kekalahan, mending pergi aja. Jangan asal bicara sembarangan. Semua orang punya mata. Semua bisa lihat. Tim kalian berkali-kali melakukan pelanggaran sengaja. Kalau kamu nggak ngerti sepak bola, jangan jadi pelatih. Xialing, pertandingan belum selesai. Yang pasti kalah itu tim sampah Wu Feng kalian. Kami bukan cuma akan menang, tapi juga akan menang dengan sangat indah. cuma gaya doang.
Keren banget. Aku bilang mau kasih kamu hadiah. Ini hadiahnya. Perhatikan tempatnya dong. Kamu ikut aku sini. Sayang, hadiah yang kamu bilang tadi itu apa sih? Aku belum kepikiran. Gimana kalau aku bantu mikir? Misalnya, ciuman. Telepon kakek. Kakek sudah lihat pertandingan ini. Mainnya bagus. Kakek akan suntik dana 10 juta untuk timmu. Pertandingan selanjutnya harus main bagus ya. Usahakan tahun ini bisa jadi juara. Benarkah? Terima kasih, kakek. Semuanya, hari ini kalian main bagus banget. Kakek sudah suntik dana untuk tim kita. Jadi, aku berencana kasih 1 juta sebagai hadiah untuk kalian semua. Malam ini kita adakan pesta perayaan. Bos, kekalahan ini tanggung jawab saya. Saya dipecat? Apa? Maksudnya? Bukan. Saya sudah banyak berjasa untuk tim Jufeng. Saya halu. Sialan, aku dipecat. Tim Jufeng, kalian juga jangan harap bisa tenang. Patahkan kaki mereka. Pukul mereka habis-habisan. Duan Fei, sepertinya pelajaran terakhir yang kuberikan belum cukup ya. Serang! Mau apa kau? Aku peringatkan ya. Koneksiku kuat. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kau selalu mematahkan kaki orang lain hari ini. Akan kubuat kau merasakan akibatnya sendiri. Kakiku! Ayo kita pergi. Sini. Kalian main-main dulu, aku mau ke toilet. Ikut aku. Aku suka kamu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah suka padamu. Shiu, kamu mabuk? Gak mabuk. Aku belum pernah suka sama seseorang sampai aku bertemu denganmu. Kakak, sepupu gak akan menikah, tapi aku mau. Aku bisa menikah denganmu kapan saja. Sialing, kamu lihat Yefeng gak? Yefeng? Oh, kayaknya ditarik Shiu ke sana. Gawat, Shiu minum banyak banget. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia pergi ngamar sama Yefeng? Gak mungkin, mana mungkin Shiyu ngamar sama dia. Kenapa Shiyu nggak angkat telepon? Jangan-jangan beneran pergi ngamar. Nggak mungkin. Aku mau cari dia. Hehehe, aku ikut kamu.
Udah dicari? Mereka berdua memangga ada di bar? Kita ke hotel sekarang. Oke. Harusnya di sini nih. Ayo cepat masuk buat grebek. Aku sama Yefeng kan belum nikah. Lagian, aku udah bilang ke sepupuku, kalau dia suka, kejar aja. Kamu ciut ya? Nggak berani masuk? Bukan. Aku cuma merasa aku nggak punya hak buat masuk. Udah sampai sini. Kamu malah mau mundur sekarang, Suking. Ini bukan kamu banget loh. Jangan-jangan kamu takut masuk dan lihat pemandangannya nggak mau kamu lihat. Mana mungkin? Apa yang perlu kutakutkan? Kalau gitu, kenapa nggak cepat masuk? Kalau kamu nggak masuk sekarang, Shiyu sama Yefeng bisa-bisa udah jadi suami istri beneran. Nanti kalau udah kejadian, kamu nyesel juga udah telat. Ada apa ini? Beneran datang? Maksudnya apa? Kamu tahu aku akan datang? Iya. Shiyu membawaku ke kamar ini. Bilang kamu akan datang. Dia bilang aku harus mandi dan menunggumu di kamar ini. Katanya ini hadiah untukku. Aku kira Shiyu bohongi aku. Gak nyangka kamu beneran datang. Aduh, jangan sentuh aku. Aku telepon Shiyu dulu. Mau tahu ada apa? Kakak sepupu, nikmati malam penuh gairahmu dengan Yefeng. Maksudnya apa? Tentu saja untuk menjodohkanmu dengan Yefeng. Ini ideku dan Kak Xialing. Karena Yefeng nggak suka aku dan Kak Xialing, dia cuma suka kakak sepupu. Jadi kami berdua akan mewujudkan kalian. Berterima kasihlah pada kami. Agar hubungan kalian berdua bisa lebih maju, kami sudah berusaha keras. Aktingku bagus kan? Kamu bohongi aku. Kakak sepupu, nikmati saja. Iya, Shu dan Xialing bohongi aku untuk datang ke sini. Aduh. Kamu bilang akan ada hadiah kalau menang pertandingan. Mana hadiahku? Aku mau belikan kamu sesuatu. Aku nggak mau barang. Aku cuma mau kamu. Ayo. Kakak sepupu, cepat ceritakan bagaimana tadi malam. Apakah kamar yang aku siapkan romantis? Ngapain nanya kamar romantis atau enggak? Kelihatan banget kamu nggak punya pengalaman. Coba ceritakan, bagaimana jurus Yefeng? Jurus apa bagaimana? Kalian berdua masih berani bicara? Jangan mengalihkan pembicaraan. Lihat kamu hari ini, wajahmu berseri-seri. Tadi malam pasti sangat puas. Kamu jujur padaku. Kalian berdua sudah? Belum. Kami berdua tidak melakukan apa-apa. Hanya mengobrol saja. Kau tahu kakak sepupu tidak suka Yefeng? Lebih baik aku saja yang ambil dia. Hanya mengobrol? Kalau begitu, Presdirsu kita hari ini jalan saja tidak berani melangkah lebar-lebar. Sudut bibirnya terangkat, wajahnya tidak bisa menahan senyum. Meskipun aku tidak punya pengalaman, tapi bukan berarti aku tidak pernah dengar orang bilang, jelas-jelas sudah berhasil. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Lebih baik kita persiapkan pertandingan selanjutnya. Tugas kita sekarang bukan bertahan di liga, tapi merebut juara. Tenang saja soal itu, aku sudah siap. Juara pertandingan kali ini pasti milik kita. Selamat untuk tim Wufeng yang berhasil mengalahkan banyak tim kuat berturut-turut dan secara historis menembus babak final. Kalian akan bersaing dengan tim Longteng yang belum pernah kalah musim ini untuk memperebutkan gelar juara. Menghadapi lawan sekuat itu, apakah tim Wufeng merasa tertekan sekarang? Tim Longteng memang kuat, tapi tim Wufeng kami lebih kuat. Kami sudah mempersiapkan mental dengan matang.
Saya yakin kami bisa mengalahkan tim Longteng dan meraih piala juara. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ye Feng dari tim Anda adalah tunangan Anda. Anda dan dia memiliki perjanjian pernikahan dan berjanji akan menikah setelah memenangkan kejuaraan. Apakah rumor ini benar? Saya dan Ye Feng memang punya perjanjian pernikahan. Dia adalah anggota inti tim kami. Untuk hal lainnya, saat ini fokus kami ada di final. Semuanya akan dibicarakan setelah kami juara nanti. Terima kasih, Presdir Su. Kalau nggak juara, kamu beneran nggak mau nikah sama Ye Feng? Kamu ini cewek jahat namanya. Udah enak-enak, terus nggak mau ngaku. Bukankah kamu yang bilang kita pasti juara? Kok jadi nyalahin aku? Maksudku kalau nggak ada halangan pasti juara. Aku cuma takut pemilik tim Longteng bikin ulah. Lagi pula, reputasinya nggak bagus. Presdir Su. Duhau, pemilik tim Longteng sudah datang. Dia bilang mau ketemu kamu. Pemilik tim Longteng mau ketemu aku? Kan aku udah bilang, pemilik itu ada masalah. Dia pasti datang untuk urusan final. Kamu harus menghadapinya dengan baik. Aku akan menemuinya. Hahaha, Presdir Su. Tim Wu Feng, kami sebentar lagi akan bertanding melawan tim Longteng kalian. Saat seperti ini, menurutku kita tidak seharusnya bertemu. Presdir Su memang orang yang pintar ya. Kalau begitu, aku langsung saja. Aku harap tim Wu Feng kalian kalah dari tim Longteng kami. Timku sudah berjuang mati-matian sampai ke final. Kenapa harus kalah? Ajukan saja syaratnya. Uang, aku punya banyak. Aku hanya ingin gelar juara itu saja. Gelar juara juga sangat penting bagi kami. Aku tidak akan melakukan transaksi apapun. Tim Wu Feng kalian memang sedang naik daun akhir-akhir ini. Tapi tim Longteng kami belum pernah kalah sekalipun loh. Aku sarankan kamu tahu diri saja. Jangan sampai nanti tidak dapat apa-apa. Niat baikmu sudah kuterima. Tidak perlu bicara yang lain lagi. Tim Wu Feng kami pasti akan mengalahkan tim Longteng kalian. Sushan, antar dia keluar. Presdir, silakan. Nanti, jangan menyesal. Ye Feng, hai. Kamu kan pemain inti tim Wu Feng. Harus hati-hati ya. Kalau sebelum pertandingan terjadi sesuatu yang tidak terduga, sampai tidak bisa ikut bertanding, tim Wu Feng kalian sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengalahkan kami loh. Seharusnya kamu yang lebih khawatir, kan? Sudah setua ini, kalau tidak sengaja jatuh, nyawa bisa melayang loh. Kamu baik-baik aja. Memangnya kenapa denganku? Du Hao takut sama tim Wu Feng. Dia mau juara. Aku juga mau. Ini impian ayah. Aku harus mewujudkannya. Tenang aja, sayang. Aku pasti akan mewujudkan impian ayah mertua. Aku belum bilang mau nikah sama kamu. Main yang bagus. Baru kita omongin setelah juara. Percaya deh, kita pasti juara. Sayang, tenang aja. Pertandingan hari ini, aku pasti akan menghajar tim Longteng itu dan bantu tim Wu Feng kita jadi juara. Aku percaya padamu. Apapun hasil pertandingannya, kita akan menikah setelah pertandingan selesai. Ye Feng dan Su King sedang dalam perjalanan ke pertandingan. Aku akan bertindak sekarang. Aku tidak akan membiarkan mereka sampai ke lokasi pertandingan. Bagus. Bagus. Pak Tua Su. Bapak nggak perlu repot-repot datang nonton pertandingan. Toh tim Wu Feng kalian pasti kalah sama tim Longteng kami. Belum tentu. Saya dengar kamu mencoba menyuap tim Wu Feng kami supaya menyerah.
kamu takut sama tim Wu Feng kami. Saya takut sama tim Wu Feng kalian. Bapak sudah pikun ya. Musim ini tim Long Teng kami belum pernah kalah. Tim Wu Feng kalian mau menang pakai apa? Bisa jadi Ye Feng mengalami kecelakaan di jalan. Jadi nggak bisa datang ke pertandingan. Ye Feng, Cuma segini doang. Ye Feng? Kok mereka bisa ada di sini? Bukankah mereka sudah mati di jalan? Mungkinkah pembunuh yang kutus gagal? melihat kami di sini, apa kamu terkejut? Maksud Presdir Su apa? Aku tidak begitu mengerti. Kami diserang dalam perjalanan ke sini. Sekarang, polisi sedang menyelidiki kasus ini. Mungkin Presdir Su sudah menyinggung seseorang? Orang yang kami singgung adalah kamu. Sayang, jangan pedulikan dia. Setelah pertandingan selesai, aku akan memberimu perhitungan yang bagus. Apa kamu mengancamku? Aku beritahu ya, belum ada yang berani mengancamku. Sudah waktunya masuk lapangan. Ayo ke ruang ganti untuk ganti seragam. Masih mau memberiku perhitungan setelah pertandingan. Di pertandingan ini, kamu tidak akan bisa keluar dari lapangan hidup-hidup. Ini ramuan genetik. Kalian akan jadi manusia super. Pelatih dan pengawas pertandingan sudah kuatur. Mereka tidak akan mengganggu kalian. Di lapangan, kalian harus menghajar tim Wu Feng habis-habisan. Terutama si Ye Feng itu. Pastikan dia lumpuh. Bos, tenang saja. Tim Wu Feng itu cuma domba yang siap disembelih. Kami akan melumpuhkan mereka semua. Rasanya sekarang aku bisa membunuh seekor sapi. Main bola gampang banget. Long Teng pasti menang. Pasti menang. Katanya, kamu dari Gunung Udang bisa sedikit kungfu ecek-ecek. Aku akan tunjukkan padamu, kungfu omong kosong itu tidak ada gunanya. Tunggu saja sampai kamu dihajar habis-habisan. Semoga setelah pertandingan selesai nanti, kamu masih bisa tertawa. Tangan awan Tai Chi. Lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Coba aja kalau berani. Adik seperguruan, ada yang aneh. Dia tadi bisa mendorong pemberat 1000 katiku. Apa dia juga berlatih bela diri? Dia cuma punya fisik yang bagus. Kakak seperguruan tertua. Pemain tim Long Teng ini aneh. Beritahu yang lain untuk hati-hati. Oke, siap. Kok mereka bisa sekuat itu? Kecepatan dan fisik mereka nggak kayak orang normal. Bagaimana mungkin Wang Xiao bisa mendorong kakak seperguruan tertua? Dia nggak kelihatan normal. Apa ini ulah duhao? Apa mereka pakai obat? Pakai obat? Itu nggak boleh dalam pertandingan. Duhao ini bisa melakukan apa saja demi menang. Aku mulai khawatir dengan keselamatan Ye Feng dan yang lainnya.
Ye Feng, coba kulihat. Apa dia sama kayak kakak-kakak seperguruannya? Gampang dikalahkan. Kakak iparku memang hebat banget. Memang hebat. Presdir Du, pemainmu juga tidak terlalu bagus ya. Lihat, bahkan tidak bisa menggiring bola dengan baik. Pertandingan ini baru saja dimulai. Ye Feng itu tidak akan bisa sombong lama-lama. Bisa jadi dia akan cedera dan keluar lapangan sebentar lagi. Tidak bisa main bola, jadi mulai main curang ya. Ye Feng, Ini main bola apa mau bunuh orang sih? Kartu merahin aja mereka. Adik seperguruan, kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Jelas banget mereka sengaja. Kakak seperguruan, kasih tahu yang lain. Adik seperguruan, aku nggak tahan lagi. Aku harus kasih pelajaran ke mereka. Kakak seperguruan, tujuan kita itu menang pertandingan. Lagi pula, mereka memang sengaja memprovokasi kita. Kalian nggak lihat? Wasitnya aja nggak kasih hukuman. Kalau kita sampai main tangan, wasit mungkin akan menghukum kita. Kakak seperguruan kedua, adik seperguruan benar. Kita jangan adu fisik sama mereka. Menang pertandingan itu yang paling penting. Oke, nanti setelah pertandingan selesai baru aku bereskan mereka. Ayo, lanjutkan pertandingan. Ayo. Ini wasit curang. Wasit ini buta apa gimana sih? Aku mau protes ke wasit. Tim Wu Feng kalian, fisik dan tekniknya payah banget ya. Apa ku bilang? Pertandingan ini baru saja dimulai. Hahaha. Nggak peduli kamu pakai cara licik apapun. Yang akan menang pada akhirnya pasti tim Wu Feng kita. Betul. Oke. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Kaki! Pelanggaran? Ini sengaja melukai orang. Wasitnya buta ya? Hover, aku mau lihat bagaimana kamu bisa menahan bolaku. Ayo, lagi. Tunggu. Kamu sengaja menendang, kan? Kamu benar. Aku memang sengaja menendang. Kalau kalian semua lumpuh, kami pasti menang pertandingan ini. Ye Feng, tadi kamu cuma beruntung. Kakimu nggak lumpuh. Tapi nanti, keberuntunganmu nggak akan sebaik itu. Adik seperguruan kecil, aku nggak apa-apa. Ingat, kita harus menang pertandingan ini dengan bersih dan cepat. Aku tahu. Saudara-saudara, kita harus mengubah taktik sekarang. Setelah dapat bola, langsung oper jauh. Jangan berlama-lama. Cepat cetak gol. Menang itu yang paling penting. Paham? Paham. Paham. Ayo. Semangat. Adik seperguruan, tangkap bolanya. Gol. Ye Feng mencetak gol. Ye Feng memang hebat banget. Dia menerobos pertahanan dan mencetak gol yang nyaris mustahil. Ya, 1-0. Jangan khawatir. Kita pasti akan menang besar. Dasar sampah! Kalian semua sampah! Sudah minum obat pun, tetap saja nggak becus! Wang Xiao, dasar bodoh! Habisi dia! Kalian pikir aku takut pada kalian? Kalian sudah kelewatan ya?
Hebat banget sih. Asyuk, kakak ipar, kamu benar-benar dewaku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dasar bodoh! Bukankah sudah kubilang untuk melumpuhkan Ye Feng? Kerjamu apa saja sih? Kita menang. Impian ayah terwujud. Kita juara. Kita menang! Ada apa dengan mereka? Itu efek samping dari obat yang mereka pakai. Tubuh mereka benar-benar terkuras habis. Duhel, masih mau kabur? Mau kemana nih? Upacara penghargaan aja nggak mau ikut, malah mau kabur diam-diam ya? Minggir! Kalau aku nggak minggir, Jangan salahkan aku. Kalian masih bengong aja. Ngapain? Serang! Kamu mau ngapain? kamu kan mau suruh orang bunuh aku sama istriku. Menurutmu aku bakal biarin kamu gitu aja? Mati kau. Ampuni aku. Aku nggak akan berani lagi. Sayang. Jangan bunuh dia. Sayang, aku nggak bilang mau bunuh dia kok. Membunuh itu melanggar hukum, aku tahu itu. Aku cuma mau mendendangnya sampai pingsan, terus kirim dia ke kantor polisi. Melihat penampilanmu yang bagus ini, aku kasih hadiah deh. Hari ini, aku menyerahkannya padamu. Kamu harus menjaganya baik-baik nanti. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik nanti. Hari ini bukan hanya hari bahagia Ye Feng dan Su King, tapi juga hari perayaan kemenangan tim Wu Feng. Bisa dibilang, ini adalah kebahagiaan ganda. Langit dan bumi menjadi saksi. Bagus. Bagus. Istriku, sekarang, kamu mau ikut aku kembali ke Gunung Wudang kan? Bagaimana kalau aku bilang tidak mau? Kalau begitu, aku akan tetap di sini, menemanimu bermain sepak bola. Aku dan para kakak seperguruan sudah membicarakannya. Semua bersedia tinggal di sini menemanimu. Istriku, biarkan aku tinggal di sini dong. Kalau begitu, tinggallah di sini. Kita bermain sepak bola bersama. Guru, aku tidak akan kembali ke Gunung Wudang. Aku mau tinggal di sini. Aku mau tinggal di sini menemani istriku bermain sepak bola. Tinggallah. Guru, aku juga mau tinggal di sini. Tinggallah semua. Tinggal di sini, tinggal di sini. Aku juga akan tinggal di sini beberapa bulan. Bagus.